Halo teman-teman, kita ketemu lagi di Kabar Pasar. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang isu kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu elemen yang membuat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan turun seiring dengan terbitnya hasil survei indikator politik yang dirilis pada akhir pekan lalu. Nah, sekarang kita dengarkan ini versi resmi dari pemerintah. Ya, sampean percaya boleh, tidak boleh. Saya termasuk yang tidak percaya. Tapi tetap saya bacakan, ya kan. Silahkan aja. Ini namanya free market ideas atau opinion, ya. Jadi pasar bebas opini dan pendapat, ya. Karena bagi saya kadang-kadang informasi yang resmi itu seringkali malah hoak gitu loh, ya. Mari kita dengarkan. Tenaga ahli utama kantor staf presiden Edi Priyono mengatakan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok tidak terlepas dari dampak ketidakpastian global, baik yang dipicu pandemi COVID-19, konflik Rusia-Ukraina, berbagai kebijakan di negara maju maupun faktor cuaca. Akibatnya, harga berbagai komoditas di pasar global naik, termasuk bahan pangan dan energi, yang kemudian memicu kenaikan harga di dalam negeri di banyak negara. Jika kondisi ini terus berkelanjutan, bisa menyebabkan terjadinya peningkatan inflasi, penurunan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, serta memberi tekanan fiskal. Mengingat APBN banyak digunakan untuk menyediakan dukungan bantalan sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok tidak mampu, kata Edi dalam keterangan resmi Selasa kemarin. Selain itu, pengurangan jumlah uang beredar di negara maju juga bisa menekan pasar keuangan melalui pelemahan rupiah dan berisiko pada meningkatnya tingkat bunga imbuhnya. Menurut Edi, di tengah berbagai risiko global yang muncul, perekonomian Indonesia mampu melanjutkan tren perbaikan yang konsisten. Nah, ini kan gaya suara pemerintahan nih, corong yang begini. Ia menyebut data Badan Pusat Statistik BPS pada triwulan 2022, di mana perekonomian Indonesia tumbuh kuat sebesar 5,01%, katanya. Pertumbuhan ekonomi tersebut, ungkap Edi, ditopang oleh peningkatan permintaan domestik, tetap terjaganya kinerja ekspor, dan bergairahnya aktivitas ekonomi seputar Lebaran. Ya, dan perputaran ekonomi pada Idul Fitri juga ikut berperan dalam mendorong pertumbuhan di triwulan 1, katanya. Edi mencatat, meski terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, namun dari sisi demand, konsumsi rumah tangga justru tumbuh, yaitu sebesar 4,34%, atau jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan pada triwulan 4 2021 sebesar 3,55%. Ia menilai kuatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung oleh kebijakan pelonggaran mobilitas seiring dengan pandemi yang terkendali dan berlanjutnya akselerasi vaksinasi. Dan yang harus dicatat juga karena percepatan penyaluran perlindungan sosial untuk memberikan dorongan bagi penguatan daya beli masyarakat, tegasnya. Maksudnya apa mbuh, saya nggak tahu saya. Namun, lanjut Edi, penguatan konsumsi rumah tangga di sisi lain juga terus berkontribusi pada meningkatnya inflasi pada April 2022 sebesar 0,95% atau 3,47%. Tingginya inflasi tersebut juga bertepatan dengan momen Ramadan 2022 yang secara siklus memang terjadi peningkatan permintaan, jelasnya. Dalam kesempatan itu Edi optimis, nah ini, prospek perekonomian Indonesia ke depan tetap kuat karena pemerintah terus melakukan akselerasi dan perluasan vaksinasi, pembukaan sektor-sektor ekonomi yang semakin luas, serta memberikan berbagai stimulus berupa bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat. Nah, itu teman-teman, ya, itu
suara versi resmi dari penguasa, ya kan? Kalian percaya atau tidak bebas, ya kan? Saya meragukan, ya kan? Jadi mari kita lihat, ya, karena faktanya di lapangan, ya kan, seperti yang di konten sebelumnya, ya, justru rakyat menjerit, ya kan? Faktanya harga-harga menggila, daya beli lemah, ya kan? Dan kemudian rakyat jumpalitan di dalam menyiasati hidup supaya tetap bisa hidup, bisa makan, begitu ya. Jadi saya kira apa yang disampaikan versi resmi ini ya patut kita ragukan, ya. Dan oleh karena itu mari kita bersama-sama memonitor perkembangan ke depan ini di negara kita ini, ya. Yang penting mudah-mudahan rakyat tidak semakin sengsara. Begitu ya kira-kira teman-teman. Mudah-mudahan kita semakin baik nasibnya, ya. Negeri ini bisa dipimpin oleh pemimpin yang amanah, ya kan, yang mengerti tentang kesulitan rakyat, bukan yang semakin membebani dengan aneka peraturan yang tidak jelas, seperti yang terakhir yang kita ikuti, yaitu peraturan untuk bagi siapa yang membeli Pertalite dan solar harus menggunakan aplikasi My Pertamina, ya. Itu sekarang viral dan menjadi diskusi publik. Wes mbuh itu, saya nanti akan beli bahan bakar eceran aja saya. Terima kasih teman-teman. Sementara sampai di sini dulu. Sampai ketemu dengan analisis-analisis ataupun informasi berikutnya. Terus ikuti channel Kabar Pasar, ya. Ini channel baru saya. Mudah-mudahan terus berkembang sehingga bisa memberikan tambahan informasi bagi teman-teman sekalian, warga masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.